Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas proyek teknologi pembelajaran dosen pengampu Ibu Rosmalina Kamala, Eskom MPD. Perkenalkan, saya atas nama Sri Ayu dengan NIM 105191110722, Prodi Pendidikan Agama Islam. Tema kita pada hari ini yaitu tentang ibadah. Materinya tentang sholat. Oke adik-adik sekalian, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu ada 5. Yang pertama, menjelaskan pengertian sholat. Yang kedua, menyebutkan hukum sholat dan dalilnya. Dan yang ketiga, menjelaskan syarat sah dan rukun sholat. Yang keempat, mengetahui waktu-waktu pelaksanaan sholat wajib. Dan yang terakhir, menyadari pentingnya sholat sebagai kewajiban utama dalam Islam. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian sholat. Apa sih sholat itu? Sholat adalah ibadah berupa ucapan dan gerakan tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, sesuai syarat dan rukun tertentu. Sholat merupakan bentuk ibadah utama yang menjadi tiang agama Islam. Pembahasan selanjutnya masuk di hukum sholat dan dalilnya. Hukum sholat adalah wajib bagi setiap muslim yang sudah memenuhi syarat. Sholat juga termasuk dalam rukun Islam yang kedua. Sedangkan dalilnya terdapat pada Quran Surah An-Nisa ayat 103. Yang artinya sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Oke, selanjutnya masuk ke syarat sholat, di mana syarat sholat itu ada 2, yaitu wajib dan sah. Untuk yang pertama, wajib. Sholat menjadi wajib jika seseorang beragama Islam, sudah balik, berakal sehat, suci dari haid dan nifas untuk perempuan. Yang terakhir, telah sampai dakwah, itu mendapatkan ajaran Islam. Selanjutnya, syarat sah sholat. Agar sholat sah harus terpenuhi, yaitu suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Juga suci dari hadas kecil dan besar, menutup aurat, serta menghadap kiblat. Juga masuk waktu sholat serta niat sholat. Selanjutnya masuk ke rukun sholat, yaitu harus dilakukan. Kalau tidak, maka sholat tidak sah. Di sini ada 14 rukun sholat, yaitu yang pertama niat, selanjutnya berdiri jika kita mampu, takbiratul ihram, membaca al-fatihah, ruku, i'tidal, atau bangun dari ruku. Selanjutnya sujud, terus duduk di antara 2 sujud. Selanjutnya sujud kedua, dan duduk tasyahud akhir serta membaca tasyahud akhir. Selanjutnya membaca sholawat Nabi, salam, dan yang terakhir yaitu tertib berurutan sesuai rukun. Oke, selanjutnya masuk ke pembahasan waktu-waktu sholat wajib. Jadi kan ada 5 waktu sholat wajib. Yang pertama yaitu sholat subuh. Itu dari terbit fajar sampai sebelum matahari terbit. Yang kedua, sholat zuhur. Setelah matahari tergelincir sampai bayangan suatu benda sama panjang dengan benda itu. Dan yang ketiga, sholat asar. Setelah zuhur sampai menjelang matahari terbenam. Yang keempat, sholat maghrib. Setelah matahari terbenam sampai hilangnya cahaya merah di langit. Yang kelima dan yang terakhir yaitu sholat isya setelah maghrib sampai menjelang subuh. Oke, selanjutnya kita masuk pembahasan yang terakhir, yaitu hikmah atau manfaat sholat. Sini ada 5 manfaat, yaitu yang pertama mendekatkan diri kepada Allah.
Yang kedua, melatih disiplin dan tanggung jawab. Yang ketiga, menenangkan hati dan pikiran. Yang keempat, menjauhkan dari perbuatan buruk. Dan yang terakhir, membentuk kepribadian yang baik. Ya, mungkin itu saja pembahasan materi kita pada hari ini. Kita tutup dengan bersama-sama membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Selanjutnya penutup. Jagalah semua sholatmu dan sholat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Sholat bukan hanya kewajiban, tapi juga terapi jiwa dan cara menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.